Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel House of Crab Balikpapan. Bersama saya Ayu. Hari ini saya akan melakukan pruning pembuahan untuk anggur impor jenis transfigurasi. Jadi pohon trans ini sudah berumur sekitar 1,5 tahun. Dan kali ini pemangkasan pembuahan yang ketiga kalinya. Yang sebelumnya sudah saya lakukan pemupukan dengan metode SPAP, yaitu 4 kali pemupukan MKP. Kemudian setelah batang coklat dilakukan stres air sampai pucuk terhenti dan ditandai dengan daun-daun yang berguguran dan berwarna kuning seperti ini ya. Setelah stres air tercapai, saya lakukan pemupukan KNO3 putih sebanyak 1 sendok makan. Kemudian 3 hari berikutnya atau hari ini saya akan melakukan pemangkasan pembuahan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang pemangkasan pembuahannya akan saya lakukan di medium spur. Oke, teman-teman bisa menyimak cara pemangkasannya. Di sini ada tersier yang pertama. Oke, kita langsung pilih aja tanpa menghitung. Jadi perkiraan kita cari bat potensial. Jadi tanpa menghitung di bat keberapa, yang penting batnya membulat dan berukuran besar ya teman-teman. Langsung saja kita pangkas di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan di cabang berikutnya. Saya akan pangkas di sini. Terus cabang yang kecil dan pendek ini kita sisakan 1 atau 2 mata tunas ya. Sini. Kemudian tersier yang ketiga saya akan pangkas di sini. Oke, lanjut. Ini ada 2 cabang juga, yang satu kecil saya pangkas pendek. Lalu cabang yang besar ini dilakukan untuk pembuahan ya. Kita cari bat potensialnya. Kita pangkas di sini. Oke, lanjut. Ini ada cabang kecil juga. Ini kalau masih berwarna hijau, biasanya kalau kita pangkas nanti dia juga akan mengering mati ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini cabang pembuahannya ada di sebelah sini ya. Kita akan pangkas di sini. Lanjut. Yang berikutnya kita akan pangkas sini. Selanjutnya kita akan pangkas di sini, dan selanjutnya bat potensialnya ada di sini. Oke, lanjut yang berikutnya kita pangkas di sini. Kemudian kalau ada 2 cabang seperti ini, cabang yang kecil di bagian bawah kita pangkas pendek saja. Pangkas di 2 mata tunas. Kemudian cabang yang di atas ini yang lebih besar kita lakukan pembuahan. Kita mencari bat potensialnya di sini. Kita pangkas. Bismillah. Oke teman-teman, pemangkasannya sudah selesai.
dan saya akan rapihkan dulu, nanti kita review dulu ya, review hasil pemangkasannya. Baik teman-teman, ini hasil pemangkasannya ya. Kita lihat mata bat yang pertama, ini yang kedua. Jadi saya pangkas di medium spur. Untuk jenis transfigurasi bisa dipangkas di pendek, medium, ataupun long. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen tahu perkiraan mata batnya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di mata bat ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Ini 4. Yang ini 7. Yang ini 6. Bat ke-6. Lalu yang ini 5. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Yang ini 6. Kemudian yang ini 7 ya. Jadi perkiraannya sekitaran 4, 5, 6, 7. Nah teman-teman bisa menyesuaikan dengan pertimbangan masing-masing ya. Kalau trans itu bisa dipangkas di mana aja. Jadi kalau misalkan di tabu lampot seperti tempat saya ini, saya mempertimbangkan nanti ruang tumbuhnya. Jadi paling panjang itu medium ya, nggak bisa pangkas long. Padahal kalau teman-teman mungkin ruangnya lebih memadai ya untuk pertumbuhan setelah buahnya, mungkin teman-teman bisa pangkas lebih tinggi lagi di bat ke 10, 11. Karena untuk bat yang di ujung itu cenderung besar ya. Nah kalau mata batnya besar seperti ini, itu kemungkinan besar buah yang dihasilkan jauh lebih bagus daripada bat yang ukurannya kecil. Nah dulu saat saya pertama menanam anggur ya, karena masih takut gagal, dan kalau di pembuahan pertama memang biasanya kualitasnya lebih jelek ya di training pembuahan, atau pembuahan pertama itu disebut training pembuahan. Jadi biasanya hasilnya masih belum maksimal. Jadi saya maksimalkan dengan memotong di bat yang agak tinggi, yang batnya sudah dipastikan besar. Jadi kita tidak akan zong. Tapi kalau sekarang pohon saya sudah berumur 1,5 tahun dan pembuahan ketiga, jadi tidak masalah kalau mau dipangkas pendek ataupun menengah. Jadi kualitasnya pun sudah bisa bagus. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti setelah pemangkasan ini, pemupukan tetap berlanjut tapi dengan dosis ringan. Biasanya saya melakukan pupuk dengan NPK Grower 1 sendok makan per 5 liter air ya. Jadi pupuk mingguannya lanjut tapi dengan dosis yang lebih rendah NPK Grower. Dan biasanya di H+7 sudah mulai bud break seperti ini ya. Ini varian Harol yang sudah dipangkas semingguan yang lalu. Dia sudah mulai pecah tunasnya. Dan nanti setelah pecah tunas, tunas ini akan membawa buah ya. Buahnya nanti bunganya nanti kita rawat supaya menjadi buah yang sempurna. Ini ada varian Jupiter teman-teman. Jadi untuk pembuahan juga tidak harus dilakukan stres air ya. Ada banyak macam cara pembuahan. Kalau untuk varian yang genjah tidak perlu melakukan stres air, kecuali memang diperlukan. Ini varian akademik, sedang masa pengisian berry ya. Nah, ini hasil pemangkasan varian akademik. Akademik pun sama, saya pangkas medium dan hasilnya juga lumayan banyak karena pohon ini juga berumur 1,5 tahun ya. Oke teman-teman, cukup sekian video saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.